kita itu ridho terhadap qada. Ridho itu harus rela lah, kalau bahasa kita rela. Kita tidak boleh istilahnya tidak rela terhadap qadanya Allah. Wa yahrumus sukhtu ijma'an. Begitu pula ulama secara umum, ulama kita pun juga sepakat untuk mengharamkan bendu atau tidak senang terhadap adanya qada dan qadar dari Allah. Kemudian dijelaskan wa amal muqdo fahuwa bihasbi kasbina yakunu khairan wa syarron wala yajibu ridho bihi. Kemudian segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah ketika disandarkan kepada usaha kita, usaha manusia, ini kan juga ada baik dan ada jelek. Lah ketika disandarkan kepada seorang hamba, ini kita tidak wajib ridho, tidak wajib ridho. Sebab manusia kan juga oleh Allah diberi kekuatan untuk ikhtiar. Sedangkan ikhtiar manusia kadang-kadang juga baik, kadang-kadang jelek. Kita sendiri pun sudah nawaitu misalnya setiap hari tobat, kepingin tobat, setiap hari tobat. Sementara tobat kita jalankan, sedangkan dosa pun juga terus diproduksi. Kan ini kan kita tidak ingkar kan sebagai manusia. Tobat dianjurkan, berusaha untuk tobat, sementara dosa pun juga masih terus kita lakukan. Nah, ketika qada itu disandarkan pada usaha seorang hamba, ini tidak wajib ridho. Tidak wajib ridho. Karena apa? Ketika wajib ridho, nanti orang akan bilang, ngapain kamu kok maksiat? Ini kan sudah qadar Allah, kan begitu nanti. Ngapain kamu kok melakukan dosa, ini sudah qada Allah, kan begitu. Sehingga tidak wajib ridho. Bahkan itu adalah salah. Karena ketika baik memang harus kita sandarkan pada Allah, dan ketika jelek harus kita sandarkan pada diri kita sendiri. Sehingga dalam ayat dikatakan wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Apa yang telah menganiaya pada dirimu ketika itu baik, kita sandarkan pada Allah, dan ketika itu jelek berarti akui bahwa itu adalah dari perbuatan kamu sendiri. Jadi di sini sehingga ketika qada itu dihubungkan dengan ikhtiar manusia, disandarkan pada ikhtiar manusia, tidak wajib ridho. Lah wa bi tibari khalqillahi iyyahu la yakunu illa hasanan. Lah ketika qada itu diiktibarkan pada yang menjadikan itu Allah, apapun yang terjadi ini memang yang membuat Allah. Maka kita harus mempunyai etikat bahwa semuanya itu pasti baik. Soalnya ini disandarkan pada Allah. Sehingga sampai ada sebuah hadits qudsi, la fa'ila bil maujud hakikatan ilallah. Tidak ada yang berbuat terhadap apa yang wujud ini kecuali hakikinya, kecuali adalah Allah. Dan ketika disandarkan pada Allah, apapun yang terjadi kita harus beriktikat bahwa itu adalah paling baik. Makanya orang ketika di suatu saat mengalami hal yang tidak senang, hal yang menyusahkan, hal yang menjadikan, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Walaupun sementara mungkin rasanya pahit, tapi ketika kita sandarkan pada Allah pasti ada hikmah dan itu pasti baik. Nah, bahkan di sini ketika disandarkan pada Allah, wa yajibur ridho bihi, harus ridho.
Jadi kalau misalnya orang itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi miskin, ini kita sandarkan pada Allah dan kita harus ridho. Kita harus ridho dan kita harus yakin bahwa apapun kenyataan yang kita terima ini adalah pasti baik, karena ini adalah kehendak Allah. Sehingga dijelaskan lagi, idz kullu ma sadara anhu subhanahu wa ta'ala fadlun aw adlun. Sebab segala sesuatu yang dari Allah itu hakikinya adalah merupakan fadl, dan hakikinya adalah merupakan keadilan, ya, keadilan. Fadl itu adalah anugerah. Jadi semuanya yang diciptakan Allah ini berdasarkan keadilan. Adil untuk siapa? Fi abidihi, untuk hamba-hamba Allah. Jadi kita sandarkan pada Allah. Kita sandarkan pada Allah, dan semuanya yang dari Allah pasti didasari dengan satu fadl, anugerah, yang kedua adalah keadilan. Ada sebuah cerita, orang itu berpikir gini, gimana Tuhan itu menciptakan pohon asem yang di jalan itu, pohonnya itu sebesar itu, tapi buahnya kok cuman kecil, hanya sedriji manusia. Sementara Allah menciptakan buah semangka, pohonnya itu cuman kecil, sedangkan buahnya besar. Sepertinya tidak adil Tuhan ini. Orang berpikir seperti itu. Di satu saat dia dalam satu perjalanan, karena haus dan lapar, juga kesel, dia itu berteduh di bawahnya asem. Dia berteduh di situ, kemudian ketiduran. Tidur nyaman. Begitu ketiduran, tahu-tahu ada buah asemnya itu ceblok, ngenteki bathuke. Buat turu kena bathuke. Akhirnya bangun. Begitu dia bangun berpikir, oh di sini ya letak keadilan Allah. Betapa beratnya andai kata buahnya asem itu sebesar semangka, ngenai baduk kira-kira. Di sini baru sadar bahwa semuanya yang dari Allah itu, satu merupakan pasti fadl, yang kedua pasti didasarkan dengan keadilan. Jangan pernah kita berpikir jelek pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasanya panjang dan saya kira ini sudah cukup. Semoga manfaat khususnya pribadi saya dan umumnya para hadirin. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ya qadiyal hajah, ya qadiyal hajah, ya qadiyal hajah, iqdi hawaijana, iqdi hawaijana, iqdi hawaijana fi din wa dunya wal akhirah bi barakat bijahi nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami' ashabihi aqusu ashabi badar. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana
وجيراننا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم أهل القرآن. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم أهل القرآن. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم أهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب